Pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan yang menarik. Di tengah tren tersebut, merek otomotif asal Cina, Jayco, mulai mencuri perhatian lewat model SUV listrik mereka, Jayco J5 EV. Mobil listrik ini dikabarkan berhasil mencatatkan angka pemesanan yang sangat tinggi, bahkan menembus 14.000 unit. Angka tersebut menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap kendaraan listrik semakin meningkat. Di sisi lain, kesuksesan model listrik tersebut juga mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan langkah baru, yakni menghadirkan varian hybrid bernama Jayco J5 SHS atau Super Hybrid System. Meski belum dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia, wacana ini mulai dikaji oleh pihak perusahaan untuk melihat potensi pasar di tanah air. Keberhasilan Jayco J5 EV menjadi salah satu indikator bahwa kendaraan listrik semakin diterima oleh konsumen Indonesia. Menurut pihak perusahaan, angka pemesanan mobil ini telah mencapai lebih dari 14.000 unit, sebuah pencapaian yang cukup besar untuk model yang relatif baru di pasar. Fenomena ini juga sejalan dengan tren global. Menurut laporan International Energy Agency Global EV Outlook 2024, penjualan kendaraan listrik dunia mencapai lebih dari 14 juta unit pada tahun 2023, meningkat sekitar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Perindustrian RI menunjukkan bahwa penjualan kendaraan listrik terus meningkat sejak pemerintah memberikan berbagai insentif, mulai dari potongan pajak hingga dukungan pengembangan infrastruktur charging station. Kesuksesan ini membuat Jayco Indonesia memilih untuk memprioritaskan pemasaran model listrik murni terlebih dahulu sebelum memperluas lini produksi lainnya. Head of Marketing Jayco Indonesia, Muhammad Ilham Pratama, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan masih berfokus pada pengembangan dan pemasaran kendaraan listrik. Menurutnya, tren pasar menunjukkan bahwa minat terhadap mobil listrik, khususnya model J5, masih sangat kuat. Ia menyampaikan bahwa perusahaan melihat potensi yang besar pada segmen EV di Indonesia. Oleh karena itu, strategi utama saat ini adalah memperkuat kehadiran mobil listrik terlebih dahulu sebelum memperkenalkan varian lain. Langkah ini dianggap cukup logis. Banyak produsen otomotif global saat ini memang sedang mempercepat transisi menuju kendaraan listrik untuk mengejar target pengurangan emisi karbon. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menargetkan 2 juta mobil listrik beroperasi pada tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam peta jalan elektrifikasi transportasi nasional. Walau fokus utama masih pada mobil listrik, Jayco tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan varian hybrid. Secara global, perusahaan sebenarnya sudah memiliki teknologi tersebut melalui model Jayco J5 SHS. Model ini menggunakan teknologi Super Hybrid System yang termasuk kategori Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Sistem ini menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik sehingga mampu memberikan efisiensi bahan bakar sekaligus performa yang lebih baik. Menurut pihak perusahaan, jika kebutuhan pasar Indonesia memang mengarah ke kendaraan hybrid, maka model tersebut dapat dengan mudah disiapkan karena secara global produknya sudah tersedia. Artinya, langkah selanjutnya tinggal menyesuaikan spesifikasi dan strategi pemasaran dengan karakter pasar lokal. Jika nantinya benar masuk ke Indonesia, Jayco J5 SHS akan menjadi alternatif menarik bagi konsumen yang belum sepenuhnya siap beralih ke mobil listrik murni. Secara global, mobil ini memiliki kombinasi mesin yang cukup bertenaga. Mobil ini menggabungkan mesin bensin 1,5 liter turbocharged, motor listrik berperforma tinggi. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga total sekitar 165 kW atau setara 221 tenaga kuda, torsi 295 Nm. Dengan tenaga tersebut, SUV ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 7,9 detik. Angka ini tergolong cukup cepat untuk kendaraan di kelas SUV kompak. Dari segi ukuran, Jayco J5 SHS memiliki dimensi yang relatif ringkas namun tetap menawarkan kabin yang lega. Ukuran tersebut membuat mobil ini berada di segmen SUV kompak yang saat ini sangat populer di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kapasitas kabinnya dapat menumpang 5 penumpang dengan ruang kaki dan kepala yang cukup luas untuk perjalanan keluarga. Salah satu keunggulan teknologi hybrid adalah efisiensi bahan bakar. Pada spesifikasi global, BBM Jayco J5 SHS tercatat sekitar 5,3 liter per 100 km atau sekitar 18,8 km per liter. Angka ini cukup kompetitif untuk SUV di kelasnya. Efisiensi tersebut didapat karena motor listrik dapat mengambil alih sebagian kerja mesin bensin, terutama saat berkendara dalam kecepatan rendah atau kondisi lalu lintas padat. Bagi konsumen Indonesia yang sering menghadapi kemacetan di kota besar seperti Jakarta, teknologi hybrid seperti ini bisa memberikan keuntungan dari sisi konsumsi bahan bakar. Selain performa dan efisiensi, Jayco J5 SHS juga dilengkapi berbagai fitur teknologi modern. Beberapa fitur unggulannya antara lain sistem bantuan berkendara ADAS, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, dan Lane Assist. Teknologi ini membantu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara. Sistem hiburan dan interior. Mobil ini juga dilengkapi fitur interior yang cukup premium, seperti layar infotainment 13,2 inci, panel instrumen digital 8 inci, wireless charging untuk smartphone, jok dengan ventilasi, material interior premium. Sistem kamera 540 derajat. Fitur kamera ini memberikan tampilan visual yang sangat luas di sekitar kendaraan, sehingga memudahkan pengemudi saat parkir atau bermanuver di ruang sempit. Fitur keselamatan. Mobil ini juga dibekali 6 airbag, struktur bodi yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan penumpang, kaca kedap suara untuk kenyamanan kabin. Meski memiliki spesifikasi yang cukup menjanjikan, pihak Jayco Indonesia menegaskan bahwa keputusan membawa Jayco J5 SHS ke Indonesia belum dipastikan dalam waktu dekat. Saat ini perusahaan masih melakukan kajian internal mengenai kebutuhan pasar. Langkah Jayco yang tetap membuka peluang untuk menghadirkan hybrid menunjukkan bahwa perusahaan mencoba bersikap fleksibel terhadap kondisi pasar. Transmisi menuju kendaraan listrik memang tidak selalu berjalan cepat di semua negara. Banyak konsumen yang masih memilih teknologi hybrid sebagai tahap peralihan sebelum beralih sepenuhnya ke mobil listrik. Strategi ini cukup masuk akal. Indonesia masih berada pada fase awal elektrifikasi kendaraan. Infrastruktur charging station memang terus berkembang, tapi belum merata ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, kehadiran mobil hybrid seperti Jayco J5 SHS berpotensi menjadi jembatan teknologi bagi konsumen yang ingin merasakan kendaraan elektrifikasi tanpa sepenuhnya bergantung pada baterai. Jika Jayco benar-benar menghadirkan model tersebut, persaingan di segmen SUV elektrifikasi di Indonesia kemungkinan akan semakin menarik dalam beberapa tahun ke depan.